Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Oke, sudah kedengaran suara saya semuanya ya? Udah, Kak. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, ketemu lagi nih, saya Deva. Di sini bakal nemenin teman-teman dalam webinar Manajemen Waktu Sukses SBMPTN nih. Kalau kemarin-kemarin kita ketemu udah bahas tentang kedokteran, tentang gap year. Nah, kalau sekarang bahas tentang manajemen waktu belajar SBMPTN nih. Tapi kali ini narasumbernya juga diterima di jurusan kesehatan sih, farmasi ya gitu. Nah, teman-teman ini dari mana aja nih? Kakak mau tahu dong teman-teman pada dari mana aja. Boleh tulis di kolom chat atau mau ngobrol nih. Ini teman-teman pada dari mana aja? Oh, dari Solo. Sip. Yang lain ada dari mana aja nih? Ada nggak yang dari Wonosobo, Surabaya? Oh, masih di Jawa semua nih. Ada yang lebih jauh nggak ya? Yang paling Dari jauh Pekanbaru, Kak. Wah, dari Pekanbaru nih paling jauh nih kali ini dari Pekanbaru. Ada yang lebih jauh dari Pekanbaru? Gak ada nih ya. Oh, oke. Nama, Kak. Dari mana? Oke. Yuk, ini ternyata paling jauh dari Pekanbaru nih. Yang tadi terakhir nggak kedengeran nih Kak dari mana. Oke, teman-teman di sini Kakak mau tanya juga dong. Ini pada mau ikut webinar, pengennya besok mau masuk ke jurusan apa? Apa sama nih kayak narasumber kita sore ini? Pasti udah baca juga kan di poster. Nih narasumber kita yang mau sharing-sharing nih sore ini dari mana? Teman-teman di sini pada mau masuk jurusan apa nih? Boleh tulis di kolom chat? Silakan. Kakak pengen tahu. Kok nggak ada yang nulis sih? Kakak kan kepo pada mau masuk jurusan apa? Wah, FK, kedokteran, kimia, FK. Keren nih pada mau masuk FK semua ya. Keren. Semangat nih. Bisa kita nanti bakal tanya-tanya nih berarti. Gimana cara belajarnya nih kakaknya biar kalian nanti bisa tembus FK gitu ya teman-teman ya. Oke, amin semuanya bisa lolos FK nih, apalagi yang mau ngomong di chat nih. Kakak doain lolos FK semua tahun depan. Jadi maba Fakultas Kedokteran 2022. Amin. Amin. Oke, sip. Oke ya, biar nggak lama-lama lagi nih. Habis ini kita kenalin ya narasumber nih sore ini. Apa ya? Ini sebutannya tapi alumni talk. Oke teman-teman, jadi ini sesinya nanti talk show ya. Jadi nanti kakak akan tanya-tanya. Nah ini kakak akan tanya-tanya sama narasumber sore ini. Tapi teman-teman juga boleh menyelipkan pertanyaannya. Nanti di tengah-tengah bisa kakak tanyakan kayak gitu ya. Teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Jadi selain pertanyaan dari kakak, teman-teman juga boleh menyumbang pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat. Kemudian nanti akan kakak tanyakan gitu ya. Jadi jangan malu-malu. Bisa tanya di kolom chat, oke? Nah, ini dia, ada Kak Putri Anissa Dewi Maharani. Selamat sore. Sore, Kak. Oke, boleh. Ini kita panggilnya apa nih? Kak Putri, Kak Anissa, Kak Dewi, Kak Maha, Kak Rani. Kak Rani aja nggak apa-apa. Oke, kita panggil Kak Rani ya teman-teman gitu. Gimana kabarnya Kak Rani? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Sekarang posisinya lagi di mana? Sekarang lagi di Makassar. Wah, lagi di Makassar nih teman-teman Kak Rani. Keren. Oke Kak Rani nih kita mulai aja ya sesi sore ini. Udah siap Kak Rani biar nggak perlu lama-lama lagi ya. Baik. Oke. Nih teman-teman boleh disimak ya. Silakan kalau ada pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom chat. Nanti kakak cek berkala nih ada pertanyaan masuk atau enggak. Pertanyaan pertama nih Kak Rani. Kak Rani boleh nggak perkenalan dulu? Jadi perkenalan sekolah Kak Rani juga dulu seperti apa, di mana, kemudian sekarang kuliah di mana, dan domisili sekarang di mana. Silakan Kak Rani. Baik. Maaf sebelumnya ini suara aku apa udah terdengar jelas belum ya, Kak? Kalau di saya sudah jelas. Teman-teman bagaimana? Sudah, Kak. Jelas, Kak. Oke. Perkenalkan ya teman-teman, nama aku Putri Anissa Dewi Maharani.
Aku itu dulu SMA-nya di Taskia di Malang. Terus aku sekarang kuliahnya di Universitas Airlangga jurusan farmasi. Aku domisili Makassar. Oke, oke Kak. Jadi saat ini masih di Makassar karena belum kuliah offline ya Kak? Iya bener. Oke, jadi memang sekarang masih kuliah online dulu di rumah ya di Iya. Makassar. Oke, oke nih. Karena ini udah cerita sedikit, ya nggak apa-apa sedikit aja. Nanti kita korek-korek lagi ya ke belakang. Oke Kak Rani. Nah selanjutnya nih Kak Rani, cerita lebih dalam lagi. Boleh nggak Kak cerita tentang latar belakang keluarga? Kemudian Kak Rani itu ada di dalam keluarga yang seperti apa? Apa prinsip dalam keluarga yang tidak bisa tidak bisa dilanggar begitu mungkin. Boleh silakan Kak Rani. Oke, baik. Jadi kalau latar belakang keluarga aku tuh lumayan ini ya, suportif tapi nggak ngekang. Jadi kalau misalnya apapun yang kita lakuin itu pasti didukung sama orang tua, gitu. Terus, kalau, ayahku sendiri, ayahku itu pelaut, tapi sekarang udah pensiun. Jadi kakakku yang lanjutin, kakakku yang pertama itu pelaut, kakakku yang kedua itu sekolah pelayaran juga sekarang, gitu. Kemudian, kalau prinsip di keluarga aku, ya balik itu tadi sih, orang tuaku itu suportif banget, terus juga terlebih mamaku itu sangat, mengapresiasi apapun yang dilakukan sama anak-anaknya itu kan biasanya ada, orang tua yang anaknya harus berprestasi atau, ranking apa gimana. Nah, orang tuaku tuh nggak begitu ngekang. Jadi, apa yang kita lakuin pasti orang tua itu bangga. Tapi ini in a good way ya, nggak yang aku nyontek orang tua aku juga bangga gitu, enggak. Pokoknya, apa itu asal kita udah usaha, orang tua aku tuh pasti udah bangga sih, gitu, Kak. Oke, oh keren-keren ya tapi keluarganya ya, intinya pelaut. Kak Rani, tapi berarti terhitung Kak Rani ini berbeda sendiri ya, tidak mengikuti jejak menjadi pelaut nih. Iya ya, bisa dibilang gitu, Kak. Soalnya, om saya juga tuh pelaut gitu. Di keluarga itu kebanyakan pelaut, cuma saya belum mau mengambil langkah itu. Oke, dan itu didukung ya memang tadi karena ya apapun yang dalam dalam hal baik akan didukung oleh keluarga gitu ya Kak Rani ya. Oke, jadi tidak memaksa juga Kak Rani harus mengikuti keluarganya yang sebelumnya. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih nih Kak Rani udah cerita sedikit ya tentang keluarganya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Rani. Setahu saya Kak Rani ini gap year ya dulu ya? Iya, kebetulan benar, saya gap year dulu. Oke, nah boleh nggak Kak diceritain nih, singkat atau panjang juga nggak apa-apa. Kenapa Oh, akhirnya memutuskan untuk gap year Kak Rani? oke. Jadi, tahun lalu itu aku nggak daftar emang, nggak daftar SBM ataupun SNM Mandiri itu nggak daftar, soalnya alhamdulillahnya keterima beasiswa ke Jerman. Nah, dari kelas 10 itu udah ada, rekrutmen gitu kalau misalnya mau lanjut ke luar negeri, itu disediain sama sekolah kalau misalnya mau ke luar negeri, ke dalam negeri gitu. Jadi udah dibedain. Nah, aku tuh udah fokus ke luar negeri dari dulu. Makanya habis, lulus itu, aku nggak daftar SBM ataupun SNM, soalnya udah keterima ke luar negeri, ke Jerman. Tapi ternyata gara-gara pandemi ini ya, jadinya nggak bisa lanjut soalnya ngurus visa, paspornya itu kan agak ribet, susah. Akhirnya, mama aku tuh ngusulin kalau misalnya lanjut di Indonesia aja dulu, soalnya kalau nunggu pandemi kelar kan nggak tahu sampai kapan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah aku nyoba daftar SBMPTN dan alhamdulillah keterima. Wah, keren-keren. Berarti sebenarnya dulu sudah diterima di Jerman ya, Kak? Iya, Kalau benar. boleh tahu di universitas apa, Kak? Kalau universitasnya saya agak lupa itu, Kak. Soalnya udah lama banget soalnya pas mau disuruh ke Indonesia itu sebenarnya udah agak berat juga kan sama, orang tua. Akhirnya saya juga sama teman-teman dibilang, "Udah Ran, lupain aja," kayak gitu. Saya sekarang sampai udah kurang inget ya kemarin mau di mana ya, tapi jurusannya sama, jurusannya mau ngambil ke, dunia medis juga gitu. Oke, keren banget ya. Tapi memang akhirnya dulu merelakan tidak jadi berangkat, tidak jadi mengurus ke Iya. Jerman karena pandemi ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu juga dulu gimana itu, Kak, proses untuk akhirnya memutuskan, oke deh, nggak jadi berangkat ke Jerman. Itu apa ada juga, apa ya, Kak, namanya? Perang batin mungkin, Kak, atau Oh, gimana iya dulu iya, pasti prosesnya? pasti. Soalnya kan, saya dari saya sendiri tuh nggak kepengen ya, dari awal itu udah ketanam mindset itu nggak kuliah di Indo. Akhirnya
di otak saya SBMPTN itu susah. SBMPTN itu aku nggak bakal bisa lewatin gitu. Pas disuruh di Indonesia itu rasanya agak berat sebenarnya. Cuma ya mau gimana ya, bener juga saya itu nyari referensi dari keluarga, dari teman, jadi bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu kan. Apa manfaatnya, apa kerugiannya gitu. Terus habis ditimbang-timbang, bener juga ini mau sampai kapan kalau mau nunggu ke Jerman kan, apalagi Jerman itu lumayan ketat. Sempet dia buka lockdown, cuma nggak untuk Indonesia, akhirnya diundur lagi gitu. Gitu, Wak. Oke, pertimbangan itu juga ya. Nah, oke, berlanjut nih. Kan akhirnya kakak berpikir kayak, waduh, nggak kepikiran untuk SBMPTN, dan SBMPTN ini sulit gitu ya, UTBK ini sulit. Nah, akhirnya Kak Rani kan pasti berpikir, tapi akhirnya emang harus ikut UTBK ya tahun depan. Nah, ini gimana nih Kak Rani merancang strategi? Akhirnya ketika keputusan itu dibuat untuk menghadapi tes UTBK di tahun berikutnya itu, apa aja nih Kak strateginya? Kalau strategi, mungkin yang paling penting itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Soalnya aku tuh baru kepikiran mau SBMPTN itu 2 bulan sebelum SBMPTN itu dilaksanain. Jadinya kayak ya udah mepet banget gitu kan. 2 bulan kita mau belajar apa, nge-review materi 3 tahun, masa iya bisa sempet 2 bulan gitu. Akhirnya ya udahlah kita daripada mikir ke situ terus, mending kita usaha buat nyiapin gitu kan. Akhirnya aku pakai semua waktunya itu buat belajar gitu. Kemudian juga kalau dari aku saran sih ditulis ya. Misal hari ini tuh mau ngapain gitu. Jadi kayak dibuat to do list gitu. Hari ini mau belajar apa atau nge-review apa. Soalnya kalau nggak ditulis tuh biasanya cuma bayang-bayang doang. Jadinya nggak terrealisasikan gitu. Cuma di otak udah belum ya tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat itu nggak kerasa juga. Kalau misalnya kita udah tulis kan pasti oh iya, aku belum belajar nih, aku belum nge-review nih gitu. Jadi mungkin ini ya gunain waktunya sebaik mungkin, terus juga ditulis, dicatat gitu, biar nampak gitu, nyata gitu, Wak. Oke nih, jadi tips awal dari Kak Rani itu intinya ditulis ya teman-teman. Kemudian uh, apa tadi set set goalnya juga tetap ada ya, mana yang mau dipelajarin gitu. Nih teman-teman belum ada pertanyaan nih, boleh loh ya dari sekarang silakan mengajukan. Jadi nanti setiap Kakak selesai bertanya dan Kak Rani menjawab, bisa nanti kita ajukan ya pertanyaannya. Jadi nggak harus pertanyaannya dari saya nih teman-teman di sini. Boleh ya, silakan kepikiran pertanyaan apa, silahkan ya chat di sini ditulis silakan. Nanti kita ajukan pertanyaan ke Kak Rani. Oke, melanjutkan dulu ya berarti Kak Rani. Nah, tadi udah bicara tentang strategi sedikit ya Kak Rani. Nah, akhirnya sekarang ke pertanyaan, apakah memang dari awal itu Kak Rani memilih jurusan farmasi dan kenapa Kak Rani itu pilihnya farmasi gitu Kak Rani? Oh gitu. Kalau farmasi, aku kebetulan emang ini ya sangat tertarik sama dunia medis itu tertarik banget. Kayak misal dari obat aja gitu. Obat ini tuh efeknya apa sih? Atau mungkin khasiatnya atau cara kerjanya. Pokoknya dari obat tuh kayak mungkin dosis apalah segala macam itu aku tertarik banget. Kemudian juga setelah dilihat-lihat ternyata lulusan farmasi tuh nggak selalu harus di apotek atau jadi apoteker gitu kan. Bisa aja kita jadi dokter kecantikan, jadinya kerja di industri farmasi gitu. Orang-orang kan pasti mikirnya lulus jadi sarjana farmasi itu mungkin kerjanya di apotek atau mungkin instalasi farmasi di rumah sakit gitu ya. Ternyata itu enggak, teman-teman. Jadi itu membuat aku tambah kepengen sih masuk jurusan farmasi. Oke gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Kak Rani kan tadi menyebutkan Kak Rani itu suka di dunia medis ya. Nah, Iya, betul. tapi apakah farmasi ini jadi pilihan utama Kak dulu atau ada sebenarnya dulu sebenarnya aku pengen ke jurusan itu sih Kak, tapi ya juga minat juga ke farmasi. Boleh ceritain Iya, nggak Kak Rani? iya ya sama kayak teman-teman di sini tadi kebanyakan mau FK ya. Aku juga pilihan pertama itu FK, pilihan keduanya itu baru farmasi. Cuma keterima di farmasi ini nggak bikin aku nyesel sedikit pun sih, nggak bikin aku sedih kok keterimanya di sini, nggak. Soalnya emang dari awal itu udah eh, ngeset pilihan kedua itu bukan sebagai buangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau nentuin pilihan pertama kedua itu jangan jadiin yang kedua itu buangan gitu. Tetap yang kalian minati, cuma taruh yang pertama itu yang paling dipengenin gitu.
Oke, ceritanya begitu loh teman-teman nih, dipesenin sudah sama Kak Rani. Jadi bukan berarti pilihan kedua itu apa ya, pilihan untung-untungan ya deh nanti kalau masuk Ya, itu nggak apa-apa. Tapi intinya kalian juga tetap bahagia ya untuk masuk di jurusan itu. Kak Rani aja bahagia loh tetap di farmasi. Keren ya Kak. Kak Rani, saya boleh tanya lagi nggak terkait ini? Tapi berarti Kak Rani kan tetap senang nih ya masuk farmasi. Nah kalau di bayangan Kak Rani memang nanti di jurusan farmasi akhirnya Kak Rani mau kemana nih? Itu tadi seperti yang mungkin disebutkan ya, mau ke bidang kesehatan yang mana nih? Kak Rani udah ada bayangan belum kalau sekarang? kalau sekarang sih ini kan juga masih semester 1 ya aku ya. Nah, aku tuh kepikirannya nanti tetap jadi apoteker sih. Mungkin membangun buat apotek sendiri. Soalnya kan buat apotek itu lumayan susah ternyata. Harus ada apoteker yang berwenang apa segala macam. Nah, aku tuh kepengennya setelah lulus tuh bisa membuat apotek aku sendiri gitu. Wah, keren, keren. Semoga bisa ya, Kak. Kita doain Amin. bareng-bareng teman-teman. Nanti kita ke apoteknya Kak Rani gitu. Oke, ini belum masuk pertanyaan dari teman-teman. Yuk, boleh teman-teman nanya. Ini kalau pertanyaan dari kakak semua, takutnya apa yang ada di pikiran teman-teman nggak bisa tersampaikan nih. Jadi boleh teman-teman kepo apa nih tentang Kak Rani atau jurusan farmasi atau tentang SBMPTN nih, boleh segala macam ya. Kepoin nanti Kak Rani yang jawab gitu. Silakan sebelum nanti Kak Rani belum bisa hadir lagi loh di webinar selanjutnya, belum tentu loh. Kak Rani ini udah nyempetin sore ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya deh, nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman kayak gitu. Tadi bahas strategi awal tuh Kak Rani mencatat ya, tapi sebenarnya Hmm. ada lagi nggak Kak? Ini sekarang lebih ke saat belajar, saat Kak Rani belajar mungkin sudah buka-buka materi, materi 3 tahun tadi yang Kak Rani sebutkan, ada nggak itu apa itu cara khusus atau apa yang Kak Rani lakukan biasanya kalau udah buka materinya nih di depan udah ada buku nih, apa cara-cara khusus dari Kak Rani biar bisa nih tembus SBMPTN? Ada nggak rahasianya? Silakan. Oke, kalau misalnya ini ya, strategi khusus mungkin setiap orang itu kan belajarnya beda-beda ya. Mungkin ada yang dari visual atau mungkin membaca gitu. Saran aku, teman-teman sekalian tuh secepat mungkin itu mengetahui apa cara belajar yang pas buat teman-teman sekalian. Soalnya kan itu nggak cuma nyaman, pasti jadi efisiensi waktu kalau misalnya kita belajar sesuai dengan cara belajar kita. Misalnya aku nih, aku misalnya dikasih buku. Nah, buku itu udah sedetail apapun, selengkap apapun, semudah dipahamin apapun itu bakal lebih cepat nyerap kalau misalnya aku mungkin dengar atau lihat video gitu. Dibandingkan aku dikasih buku dan nih baca nih, aku tuh kurang bisa. Aku bisa, cuma mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding teman-teman yang lain gitu. Karena ada tuh teman-teman yang dikasih buku terus dia baca, udah dia paham gitu. Kalau aku itu lebih mungkin harus dijelaskan gitu ya. Misalnya ini nih rumus kimia seperti ini gitu atau sel itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita aku dijelasin itu lebih mudah paham dibanding teman-teman mungkin ada yang dari melihat atau mendengar juga itu sebaiknya teman-teman segera mendapatkan itu sih, tahu cara belajarnya masing-masing gitu. Oke, nih Kak Rani kasih tips yang keren banget. Jadi teman-teman sadar ya, gimana teman-teman bisa cepat paham dengan satu materi. Kalau Kak Rani ini tadi apa berarti? Lebih ke audio sama visual nih Iya, Kak? Video ya, artinya video. Jadi nggak cuma audio aja. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya mau mendengarkan aja, tipe yang bisa dengan mendengarkan aja berarti audio aja bisa ya. iya, iya. Atau malah dengan textbook aja bisa. Teman-teman bisa nih dicari, mulai sekarang disadari teman-teman bisanya dengan metode belajar seperti apa. Itu bisa maksimal ya Kak nanti. Jadi kalau Iya sudah benar. dari awal disadari. Oke, ini ada pertanyaan masuk satu dari Kak Rafid Arya nih. Izin bertanya nih Kak, boleh tahu nggak Kak Rani nilai UTBK-nya berapa ya kemarin bisa lolos Boleh, formasi boleh. nih Kak? Ntar aku cariin dulu ya. Oke, ini masih dibuka dulu ya Oh, teman-teman. iya. Yuk, pertanyaan yang lain boleh masuk juga teman-teman. Nanti Kakak sampaikan langsung ke Kak Rani ya. Pertanyaan yang lain boleh seputar UTBK, seputar nih, karena ini juga gap year. Mungkin di sini teman-teman ada yang gap year, boleh pertanyaannya. Kemudian tentang farmasi boleh, silakan. Tentang apapun deh. Nanti kalau Karani berkenan menjawab, akan dijawab.
Ya udah ketemu Oke. mau nilai TPS apa TKA-nya nih? Apa dua-duanya? Boleh disebutin dua-duanya deh Kak Rani. Oke. Kalau dari TPS aku yang penalaran umum itu 687, terus yang memahami baca dan menulis itu 582, kemudian yang pemahaman umum itu 607, yang pengetahuan kuantitatif aku itu 856. Kalau TKA, matematika aku 463, yang fisikanya itu 438, kimianya 786, kemudian yang terakhir biologi 488, gitu Kak. Oke, wah ini tapi dilihat-lihat nilai kimianya tinggi ya Kak ya? Iya, nah itu mungkin juga salah satu strategi buat teman-teman ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan sama fakultas atau jurusan yang teman-teman pengen. Nah, aku nih nilai yang lain itu lumayan biasa aja loh, cuma 400, yang biologi, matematika itu nggak tinggi, cuma bagian kimianya yang ditinggiin gitu. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman gitu. Nggak harus kok yang semuanya 100 gitu, harus semuanya 1000 apa berapa itu nggak ada. Harus sesuaiin aja sama fakultasnya yang kita pengenin gitu. Oke, tapi ini berarti sebenarnya Kak Rani juga minatnya di kimia ya, masih lebih mudah menyerapnya dan sukanya memang ke kimia gitu Kak Rani. Lumayan sih Kak, lumayan suka kimia sama biologi, yang penting nggak fisika gitu. Saya kurang suka sama fisika, ini agak ribet soalnya. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi juga maksudnya dari kesukaan kita terus itu yang ditonjolkan gitu ya Mhm, Kak Rani. iya Jadi benar memang benar. itu yang jadi fokus. Boleh tuh teman-teman dilihat dari nilai-nilai Kak Rani tadi kan. Jadi kelihatan banget sih memang jaraknya dari kimia dengan mata pelajaran yang lain. Tapi ternyata bisa bantu juga ya Iya tetap gitu. benar. Oke. Oke, pertanyaan Kak Rafid semoga menjawab ya ini tadi. Silakan teman-teman yang lain pertanyaannya boleh masuk lagi ya. Nah, sambil menunggu akhirnya kakak lagi nih yang tanya nih. Tuh. Nah, karena nih terkait belajar tadi ya, tadi udah memahami gimana cara kita belajar, kita harus sadar diri gitu ya. Nah, Kak Rani dulu apa ada waktu khusus ya untuk belajar ketika persiapan UTBK, apalagi gap year ya, atau intinya Kak Rani ya sudahlah, pokoknya nanti kalau aku mood belajar ya belajar, atau ada waktu khusus dan itu berapa jam Kak Rani? Silakan. Oh iya gitu. Kalau kalau tadi yang kayak kalau mood baru belajar gitu itu jangan banget ya teman-teman. Mood itu harus dilawan gitu. Nggak boleh mood-moodan kalau belajar mah. Kalau belajar itu emang harus dijadwal. Misal pagi dilihat juga teman-teman itu lebih gampang nyerap itu pagi atau malam. Kalau misalnya aku larut malam ketika orang-orang tidur itu aku suka tuh belajar. Atau kalau enggak paginya pas orang belum bangun aku belajar gitu. Aku sendiri mungkin belajarnya 7 sampai 8 jam sih per hari, gitu, Kak. Aku tuh sempet dulu, karena waktu aku tuh cuma 2 bulan, itu kan udah mepet banget. Aku sampai di titik itu, tidur aja tuh nggak mau, kayak ngerasa bersalah gitu kalau tidur. Pasti di pikiranku sebelum tidur itu kayak, wah teman-teman yang lain pasti lagi belajar nih, atau teman-teman yang lain pasti masih bangun sampai larut malam, sampai pagi lagi mungkin. Akhirnya aku tuh belajar dari pagi sampai pagi, kemudian pagi sampai pagi lagi gitu. Tapi itu jangan ditiru ya teman-teman, itu agak terlalu berlebihan, jadi akhirnya bisa ngaruh ke kesehatan kita. Kan kalau misalnya kita drop gitu tuh buang waktunya lebih banyak lagi gitu. Wah, keren tapi ini perjuangannya Kak Rani. Kakak juga baru tahu kalau sampai Kak Rani benar-benar juga ini apa ya, ada gangguan tidur ya karena takut ya Kak. Setiap Iya mau iya, tidur benar benar. takut gitu ya. Takut nanti teman-temannya ternyata belajar gak tidur. Oke, keren-keren. Tapi 7 sampai 8 jam itu kayak full baca materi atau ada pembagian misal dari Kak Rani. Misal oh 2 jam aku baca materi ini, 4 jamnya ngerjain soal misal seperti tryout gitu atau gimana Kak Rani atau jalan aja gitu. Kalau misalnya aku biasanya kalau jam-jam yang pagi atau siang itu aku ini sih baca materi sama mungkin hafalan. Kalau malamnya itu yang baru nge-review materi kemudian buka-buka lagi gitu. Soalnya kan aku ya itu tadi aku model belajarnya itu lumayan gampang ya. Jadi audio atau visual. Jadi misalnya aku download podcast atau video aku convert jadi MP3. Jadi di perjalanan pun itu aku bisa sambil belajar gitu. Jadi masing-masing cara belajar itu sebenarnya ada keuntungan dan kerugiannya sih. Soalnya kan kalau misalnya kita dikasih buku, kalau misalnya aku nggak bisa paham gitu. Jadi disesuaikan sama cara belajarnya, sama waktunya juga itu. Waktunya kalau misalnya
dibagi sebisa teman-teman aja. Mungkin 3 jam review materi, terus 4 jamnya itu yang baca materi gitu. Oke, Kak Rani. Nah, kalau untuk tryout, Kak, maksudnya latihan soal, itu Kak Rani juga ada target nggak? Atau misalnya, jadi misalnya gini, minggu ini aku tryout di hari ini, dan skornya sekian, berarti minggu depan harus naik nih kalau bisa gitu, ada nggak Kak Rani? Pasti dong, itu kan kalau misalnya target itu selalu harus ada ya, harus selalu kita siapkan buat diri kita sendiri. Targetnya itu berapa dan patokannya itu harus diri kita loh teman-teman, nggak boleh matokin targetnya itu sesuai sama teman-teman kita yang lain gitu. Udah pokoknya kita udah ada progres itu udah bagus untuk diri kita gitu. Jadi mungkin misalnya eh, tryout yang ini salah 5 gitu. Wah, kayaknya minggu depan tryoutnya harus salah 4 aja nih gitu. Kalau misalnya ternyata nggak berkurang, berarti ada yang salah dari cara belajar aku. Mungkin aku udah belajar kayak gitu, tapi nilainya nggak berubah. Berarti kan emang akunya, salahnya itu di bagian cara belajarnya mungkin atau yang lain gitu. Oke, ya keren ya. Memang tetap ya teman-teman harus set targetnya kayak gitu. Nah, tapi memang pasti ya Kak Rani, nanti ketika perjalanannya Kak Rani menghadapi ketika misal tryout di minggu ini udah dapet nilai baik nih, yang salah cuma 2 udah misal seperti itu. Tapi tryout minggu depan ternyata yang salah malah lebih banyak 5 nih. Nah, pernah nggak Kak Rani menghadapi itu dan gimana sih Kak Rani? Pasti kan down ya. Nah, itu Ya. gimana Kak Rani numbuhin lagi semangatnya kayak yaudah nggak apa-apa yuk belajar lagi gitu gimana Kak Rani? Nah, itu aku sempet juga tuh yang persis banget kayak gitu. Aku udah belajar, kemudian nilainya tuh meningkat terus, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nilainya anjlok gitu. Terus udah kan aku bingung soalnya udah belajar juga, terus nggak ada perubahan, kok tetap anjlok nilainya. Akhirnya itu pas itu aku sadar mungkin kayaknya aku butuh waktu sedikit untuk diri aku gitu. Soalnya kayaknya pas minggu-minggu itu udah hektik banget gitu ya Kak. Jadi pikirannya itu udah bukan fokus ke UTBK, tapi fokusnya itu udah gimana kalau nggak keterima gitu, gimana kalau aku itu nilainya kayak gini terus, soalnya udah mepet, tiba-tiba anjlok gitu. Akhirnya aku menyendiri sih, aku bilangnya aku pas itu menyendiri, kemudian aku mikir kayaknya udah deh, kayaknya udah pasrahin aja deh ini. Soalnya mau gimana ya, udah usaha juga. Nah, akhirnya aku pas itu sempet ini sih, pas itu kan aku belajarnya di Surabaya ya. Terus aku telepon sama orang tua aku, kok nilaiku kayak gini-gini. Aku sempet hampir nangis pas itu, soalnya kan udah anjlok banget ya nilainya. Akhirnya mamaku tuh, ya balik lagi, aku tuh dibesarin di keluarga yang sangat suportif ya Kak. Jadi mamaku tuh bilang kalau misalnya kamu kenapa? Mama itu nggak kecewa kok kalau misalnya kamu itu nggak keterima kedokteran atau kamu nggak lulus SBMPTN itu kayak gimana pun itu orang tua bakal bangga gitu. Mungkin ini berlaku sama semua orang tua ya. Orang tua juga pasti seneng lah apapun yang diusahain sama teman-teman itu nggak bakal kalian mungkin nggak keterima atau mendapatkan hasil yang nggak sesuai sama kepinginnya teman-teman itu udah di luar kehendak kita gitu loh. Kita udah usaha, udah semaksimal mungkin gitu kalau misalnya nggak keterima atau nggak sesuai, ya udah emang bukan jalannya aja gitu. Itu yang bikin aku, ya udahlah, mau bangkit lagi gitu, udah pasrahin aja. Soalnya kan di sini yang berusaha itu, yang kerja itu nggak cuma satu arah gitu, nggak cuma kita doang, pasti ada bantuan dari Tuhan gitu kan, gitu Kak. Keren Kak Rani. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Sebenarnya memang pasti orang tua akan bangga dengan apapun hasil dari anaknya. Tapi memang setelah kita berusaha ya. Jadi bukan berarti akhirnya ya sudahlah pasrah dengan kehendak Tuhan. Bukan begitu ya Kak Rani ya. Jadi Kak Rani memang sudah berusaha keras. Tapi memang kalau akhirnya nanti hasilnya bagaimanapun itu sudah diserahkan dengan Tuhan gitu ya. Oke. Nah, ini masih terkait itu. Berarti Kak Rani ini menghadapi kondisi itu di akhir-akhir ya Kak Rani, ketika sudah mepet mau ujian gitu ya Iya Kak Rani. bener Kak. Oke, nah tapi itu akhirnya memutuskan untuk menyendiri itu lama atau gimana atau memang ya sudah mungkin cukup seminggu atau berapa waktu itu ingat nggak Kak Rani berapa jedanya itu? Aku nggak begitu lama sih pas itu ngedown-nya, soalnya aku juga sadar kalau ngedown terus ini, wah mepet nih, nggak bisa waktunya dipakai buat ngedown terus. Mungkin cuma nggak sampai seminggu kok, mungkin, sehari sampai 3 hari gitu. Nah itu bener-bener dipakai buat, ya udahlah nyadarin apa kemampuan aku gitu. Oke, nah
di saat menyendiri itu, kalau Kak Rani lebih pilih apa? Maksudnya memang hanya ya sudah diam saja mungkin di kamar atau gimana? Atau Kak Rani tipe yang refreshing atau apa itu Kak Rani? Kalau aku lebih suka ini ya, mungkin kalau misalnya, eee mau menyendiri itu ya udah nggak ada temen gitu. Aku sukanya itu ya udah aku buat aku sendiri gitu. Entah aku ke kafe mungkin atau ke mall gitu. Pokoknya ini buat aku sendiri gitu, buat aku sama diri aku gitu, buat, menyadari dunia lain itu ada nggak cuma UTBK doang, nggak cuma buku dan pelajaran doang gitu. Oke, tapi sendirian gitu ya Kak Rani, tapi melakukan nggak hanya berdiam diri di kamar maksud saya gitu ya. Iya bener, Kak. Oke, nih pertanyaan dari teman-teman belum ada yang masuk lagi nih, nggak ada yang kepo nih sama Kak Rani di sini nih. Kakak aja dari tadi kepo banyak nih. Tuh. Semoga Kak Rani nggak capek ya jawabnya. Masih banyak nih pertanyaannya. Yuk teman-teman yang mau nanya boleh ya. Wah ini masuk nih, bener nih. Nih, dari Kak Fadela. Kak, tanya dong, kakak kan dulu pernah dapat beasiswa ke luar negeri. Wah, ini beasiswa atau gimana nih Kak ya? Cara untuk dapat beasiswanya itu gimana Kak Rani? Boleh diceritain Kak Rani? Oke. Kalau misalnya beasiswa aku itu kan dari emang, apa ya, mungkin mitra dari sekolah. Jadi perusahaannya itu ada kerjasama sama sekolah aku. Jadi pas kelas 10 itu udah ditawarin, ada nih beasiswa ke Jerman gitu. Ya udah, kebanyakan dari temen angkatanku juga daftar itu, cuma yang keterima itu cuma beberapa. Nah, daftarnya itu ya udah kayak daftar apply beasiswa biasa lah ya, mungkin siapin berkas atau tes apa segala macam. Kemudian ada tes kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa di sini tuh bukan bahasa Jermannya yang diuji, cuma, mungkin semacam tes psikologi, itu melihat seberapa cepat kita itu nangkep bahasa gitu. Jadi bukan bukan tes bahasa Jermannya ya, jadi tes, bahasa tapi secara general gitu. Kemudian, habis tes itu ada tes wawancara gitu, mungkin, ya seperti beasiswa pada umumnya kayak apa motivasinya atau apa yang membuat Anda itu berhak keterima, yang kayak gitu-gitu, sama ada motivation letter juga. Nah itu 1 tahun itu, yang di beasiswa aku itu setahun di Jerman itu masih ini dulu, masih, lanjut sekolah bahasa, kan bahasa Jerman kan, tinggi ya, banyak tingkatannya antara, A1, B1, B2 gitu. Jadi di Jerman itu lanjut sekolah B2 dulu. Makanya aku tadi tuh agak lupa itu univnya di mana, soalnya nama univnya juga agak ribet gitu. Kalau nggak salah Ludwig Maximilian gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, mungkin bisa lihat di ini, di Google gitu. Oke, itu ya. Jadi proses seleksinya panjang, tapi memang dari sekolah ya itu karena jadi program Iya, dari sekolah. mhm. Teman-teman boleh tanya mungkin ke sekolahnya apakah ada program kerjasama itu dengan universitas di luar negeri ya. Nah, karena itu tadi disebutin juga nama universitasnya. Mungkin memang karena sulit ya, jadi juga sulit diingat. Iya, Oke, jadi pertimbangannya juga tadi karena harus sekolah bahasa dulu itu ya Kak Rani. Jadi iya, memang benar akhirnya benar. tidak berangkat gitu. Oke. Cuma kalau misalnya, di Jerman itu lumayan ini sih, nggak eee, kalau biaya sekolahnya itu juga nggak mahal, yang mahal itu biaya hidupnya, di situnya. Terus, mungkin sekolahnya itu mungkin nggak begitu lama, pokoknya sistem pendidikannya itu beda lah sama di Indonesia. Jadi mungkin itunya yang kita pelajarin selama di SMA dan setahun setelah lulus itu. Oke, nah tapi ini akhirnya berlanjut ke pertanyaan ini ya Kak Jerman nih. Karena ini dulu ketika diterima itu juga nggak ada pertimbangan terkait jauh kan dari orang tua, berarti ini jauh dari Indonesia. Apa karena ini nggak ada tuh ketakutan-ketakutan seperti itu? Kalau itunya saya sendiri malah, kepengen ya, saya tuh suka jauh-jauh dari rumah gitu. Soalnya dari SMP aja aku udah memutuskan untuk, ke luar pulau. Aku kan asal Makassar nih. Nah, SMP tuh udah aku bosen di sini, aku maunya ke Malang gitu. Nah, di Malang akhirnya, SMA-nya lanjut ke Batu gitu. Terus habis itu, "Ini kurang jauh nih, aku cari ilmu nih kurang jauh kayaknya." Ya udah aku, apply beasiswa ke Jerman gitu. Oh, ini ya, mempraktekkan peribahasa ini ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina nih, jauh-jauh banget ya. Oke, keren. Tapi berarti sejak SMP itu memang benar-benar tidak ada keluarga, Kak, di Malang atau di Batu Nggak itu tadi? ada nggak ada. Aku tuh Wah, kebetulan suka banget ya ketemu sama orang baru itu, nggak tahu, aku seneng, excited banget kalau misalnya ketemu orang baru atau mungkin budaya baru atau apa, pokoknya aku
makanya suka belajar jauh-jauh gitu. Wah, keren ya, keren, keren. Nah, tapi terkait ini tadi juga pertanyaannya adalah gimana cara Kak Rani meyakinkan keluarga? Mungkin pasti kan dulu keluarga juga bertanya ya alasan Kak Rani mau sekolah jauh di Malang, apalagi masih SMP. Nah, mungkin buat teman-teman juga di sini ada yang mau meyakinkan orang tuanya gimana nih sebelum mereka merantau kayak gitu. Boleh dibagi ceritanya, Kak? Eh, kan orang tua beda-beda ya. Kalau misalnya ada yang strict parents gitu, misalnya nggak usah sekolah di sini aja gitu. Ya kalau misal dari aku ya, pengalaman aku sendiri juga, itu gimana teman-teman itu ngeyakinin teman-teman ngeyakinin orang tua teman-teman gitu. Tapi bukan dari omongan, bukan dari aku bisa kok ma, aku ini kok ma gitu. Nah orang tua itu belum belum bisa lihat dari itu. Itu secara kehidupan kita aja, secara realistis gitu. Kita ngeliatin kalau misalnya emang bisa bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Misalnya kayak apa ya? Mungkin contoh gampangnya itu jangan manja, terus apa-apa itu bisa kita lakuin sendiri gitu, nggak perlu lagi bantuan orang tua, terus pokoknya dibuktiin, kita ngeliatin kalau aku tuh bisa loh mah, hidup sendiri tuh bisa, kayak gitu. Itu yang bikin orang tua itu lebih yakin dibanding kita kayak, aku lo bisa mah ngurus ini sendiri, tapi pas ada masalah dikit langsung, "Wah, ini kok gini ya?" gitu. Nah, itu bikin orang tua mikir, "Nenek emang bisa hidup sendiri kalau kayak gini aja nggak bisa?" gitu kan. Makanya itu dibuktiinnya itu dari perilaku kita gimana menghadapi situasi dan masalah kita sendiri gitu. Oke, ya, jadi intinya dibuktikan ya teman-teman. Nah, tapi berarti gini Kak Rani pertanyaan saya. Nah, Kak Rani kan mau merantau sudah merantau sejak SMP tuh ya. Itu SMP kelas 1 atau gimana Kak Rani? Iya, SMP kelas 1. Nah, SMP kelas 1 itu udah minta ke orang tua gitu, mau kuliah mau SMP di luar pulau gitu. oh jadi sebenarnya SMP kelas 1-nya masih di Makassar awalnya. Enggak, dari Oh, udah. SD-nya yang di Makassar, SMP-nya langsung di Malang. Oke, nah maksud saya akhirnya kan kita mau menunjukkan dengan ini ya sikap kita. Nah berarti dari SD ini Kak Rani udah nunjukin ya kalau Kak Rani bisa mandiri gitu Kak Rani ya? Kalau misalnya pas SD paling apa ya, ya hal-hal kecil aja lah, hal-hal kecil yang anak SD lakuin yang sewajarnya aja. Tapi soalnya kebetulan aku SMP-nya ini yang aku pilih juga boarding sih, boarding school. Jadi kan pasti udah lumayan teratur dan aman gitu. Ada pengurusnya gitu. Jadi mungkin Oke. mama saya cuma bingung, ini kenapa kok tiba-tiba minta mondok atau kenapa kok tiba-tiba minta di luar kota gitu. Cuma ya udah mama saya kasih kepercayaan jadi saya bisa membuktikan gitu. Oke, ya baik itu ya teman-teman. Jadi ketika diberikan kepercayaan juga teman-teman menjaga kepercayaan itu dengan baik. Jadi intinya dibuktikan bahwa memang teman-teman bisa, teman-teman itu belajar dengan baik kayak gitu ya, bukan main-main aja jauh dari orang tua. Oke, ini udah masuk pertanyaannya udah jauh nih. Tadi bahas UTBK jadi bahas merantau ya. Teman-teman boleh pertanyaannya yang lain ya. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi, jadinya kakak lagi nih yang tanya nih. Oke, kembali ke topik belajar UTBK nih Kak Rani. Kak Rani pernah nggak sih ada di posisi malas belajar kayak gitu? Nah itu gimana nih Kak Rani akhirnya dari posisi malas itu biar nggak malas lagi atau nggak pernah malas nih Kak Rani? Silakan diceritakan. Mungkin ya, males itu manusiawi banget. Semua orang pasti pernah males, pasti pernah mudian, itu pasti pernah itu. Kemudian kalau misalnya cara mengatasinya, aku sendiri tuh di samping aku ngasih waktu aku buat belajar, misalnya yang tadi 7 sampai 8 jam itu, kita itu harus ngasih waktu kita buat istirahat. Jadi emang ada dijadwalin mungkin 2 kali atau 3 kali seminggu, emang disiapin mungkin 1 jam atau berapa jam gitu buat eh, nggak megang buku sama sekali. Entah scrolling TikTok, kan ada tuh yang sukanya itu kalau misalnya main HP rasanya istirahat. Padahal kan kalau main HP kan matanya kerja ya, tapi ya ada orang yang scrolling TikTok itu menghibur gitu. Eh, ya udah misalnya itu 1 jam itu dipakai ya buat nonton film mungkin, atau mungkin sekedar dengerin musik, atau mungkin jalan-jalan keluar. Pokoknya 1 jam per minggu atau 2-3 jam per minggu itu emang dijadwalin buat diri kita, biar kita itu nggak, otaknya itu nggak pecah gitu. Nah, kalau misalnya udah ditetapin kayak gitu, kita harus bisa komitmen sama diri kita. Udah bilang sama diri kita, nah, aku udah ngasih nih kamu waktu buat main, aku udah ngasih nih kamu waktu untuk istirahat. Waktu belajarnya jangan dipakai main ya, waktu belajarnya jangan dipakai yang lain-lain lagi gitu. Jadi
sesuaiin sama kemampuan sama waktu kita sendiri gitu. Oke, keren banget nih. Dari tadi saya dengar Kak Rani ini, emang Kak Rani tipe yang disiplin ya, tapi intinya Kak Rani set goal-nya. Kemudian ketika Kak Rani memang, oh ini waktunya untuk belajar, memang akan belajar begitu ya. Dan oke ini waktunya cari hiburan nih, boleh nih cari hiburan kayak gitu. Jadi teman-teman itu yang boleh diambil ya. Kak Rani tipe yang, intinya kita membuat goal dan kemudian kita membuat jadwal dan itu harus ditepati ya, kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Rani tiba-tiba kayak, seharusnya ini harus belajar, sudah kasih self reward nih intinya, kadang di kemarin atau minggu lalu udah kasih self reward nih ya sebutannya, tapi tiba-tiba ini harusnya belajar tapi kok nggak bisa ya, kayak aduh pengennya self reward lagi nih. Pernah nggak tuh Kak Rani kecolongan Karena, kayak gitu? karena kayak akhirnya maunya harusnya belajar tapi jadinya keterusan main gitu ya. Ya pernah lah, mungkin sekali dua kali itu juga wajar lah, mungkin teman-teman udah sibuk banget sama pelajarannya, kemudian udah capek banget, ya udahlah daripada ntar jatuhnya yang kayak aku tadi yang sampai nilainya anjlok gara-gara nggak tahu kenapa tiba-tiba anjlok aja gitu, mending ya udah kalau misalnya emang males ya udah diturutin sekali dua kali aja, tapi jangan langsung, kan nggak apa-apa tuh kata Kak Rani, daripada ntar kita apa ya burn out gitu, mending turutin aja malesnya, kayak gitu nggak bisa lolos SBM teman-teman gitu. Jadi harus tahu diri aja lah, kan kita sendiri yang tahu gimana kemampuan kita gitu. Oke, itu ya. Dia seimbang lah teman-teman. Jadi boleh sesekali kalau waktunya belajar ternyata tetap nggak masuk, oke refreshing dulu. Tapi ya jangan terus keterusan. Ya nanti nggak lolos beneran nih. Karena ini intinya apa ya? Perjuangan itu juga intinya ada capeknya ya, pasti nggak apa-apa ya. Nah itu berarti karena ini ketika kayak gitu pasti mikirnya gini ya, balik ke mikir, aduh ini teman-temanku belajar gitu Ya ya. Kok benar aku benar benar banget. seneng-seneng. Oke, gitu tuh teman-teman. Jadi yang dipikirin juga teman-teman yang lain nih, teman-temannya belajar kok kita senang-senang gitu. Oke, wah ini pertanyaan dari teman-teman belum ada nih, atau memang saya sudah mewakili ya pertanyaan dari teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Jadi kakak aja yang nanya terus nih, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang lain terkait persiapan UTBK SBMPTN. Nih, Kak Rani pernah nggak di satu momen yang menurut Kak Rani itu paling sulit? Mungkin momen apa ya? Momen ketika memilih jurusan atau apa, bolehlah diceritakan. Nah, gimana Kak Rani mengatasi masa-masa sulit itu? Bolehlah, masa sulitnya ada dua, diceritain semua boleh. Silakan Kak Rani. Kalau masalah masa sulit itu mungkin kayak yang ini ya, nentuin jurusan gitu. Aku tuh termasuk anak yang pesimis banget loh. Soalnya aku pikir 2 bulan itu mana cukup sih, mana bisa sih ngelawan anak-anak yang 3 tahun nggak berhenti belajar gitu. Mana aku gap year setahun nggak ngapa-ngapain gitu, fokusnya ke Jerman gitu kan. Jadi aku mau nentuin jurusan itu pasti apa ya, tahu diri gitu. Enggak lah aku ngambil jurusan yang terlalu tinggi gitu. Aku ngambilnya yang nggak mau yang top 3 atau pokoknya univ-univ yang tinggi itu aku tinggalin deh gitu. Tapi kalau misalnya aku cerita ke mamaku atau teman-temanku, itu pasti dikasih motivasi gitu. Itu enaknya salah satu privilege yang aku dapat itu teman-temanku itu suportif banget. Dia nyadarin aku bilang, "Kamu itu bisa Ran, udah usaha aja dulu." Dan aku tuh akhirnya mendengarkan itu, iya ya, ya udahlah coba aku masang goals itu yang tinggi aja. Sama aku tuh ada satu quotes yang benar-benar aku pegang dari presiden kita Soekarno dulu, dia bilang kalau misalnya kita bercita-cita itu setinggi mungkin, kita harus bercita-cita itu setinggi mungkin, sehingga kalau misalnya kita jatuh, kita masih ada di antara bintang-bintang. Nah aku dengar itu kayak, wah bener juga nih, udahlah aku ambil yang terbaik aja. Kalau menurut aku, di aku sukanya ini, UNER itu, soalnya di Surabaya aku udah agak lama di Surabaya juga kan, kemudian dia juga termasuk univ yang 4 univ terbaik di Indonesia, jadi ya udah aku masang target di situ. Aku mau kedokteran UNER sama farmasi UNER gitu. Jadi misalnya kalian punya mimpi yang tinggi ya udah kejar aja gitu. Masalah keterima apa enggak udahlah itu urusan belakang lo, udah bukan urusan kita gitu kan. Wah, Gitu. keren-keren nih ya. Tuh quotes yang dipakai nih teman-teman. Jadi set mimpinya setinggi mungkin. Kalau kita jatuh pun kita masih jatuh di samping bintang-bintang, teman-teman. Keren. Oke, Kak Rani. Nah, dari ceritanya ini tadi kan Kak Rani juga
agak pesimis ya, ini ya Hmm. karena baru belajar 2 bulan sebelumnya fokus ke yang lain. Nah, karena ini selain UTBK, apa dulu juga menyiapkan mau masuk melalui jalur apa nih ke Univ di Indo, mungkin kayak gitu. Boleh diceritakan nggak, Kak Rani? Boleh, boleh. Aku tuh yang pertama kan pasti kita iniin dulu ya buat UTBK. Sebelum UTBK itu ya fokusnya ke UTBK dulu. Jadi mandiri-mandiri itu aku sebenarnya belum kepikiran. Soalnya fokusnya masih gimana caranya lulus SBMPTN gitu kan. Nah, setelah tes SBMPTN itu kan ada jarak waktu mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, di situ aku baru benar-benar nyari lagi, ini kapan ya mandirinya buka, ini kapan ya jalur mungkin prestasi, jalur rapot, apa segala macam itu, aku udah ngelis semuanya. Aku udah ngelis, kalau misalnya ntar nggak keterima, aku langsung harus daftar nih, misalnya malamnya aku nggak keterima atau besoknya aku nggak keterima, itu harus udah daftar. Jadi aku emang ngasih waktu aku buat sedih. Jadi kalau misalnya aku nggak keterima, aku kasih, yaudahlah sampai malam kamu boleh nggak ngapa-ngapain gitu, kamu boleh meratapi ketidaklulusanmu ini nggak apa-apa. Kalau misalnya udah lewat dari itu, jangan harus daftar segera daftar mandiri atau apa segala macam. Soalnya kan itu lumayan cepet juga ya tutupnya, nggak semua univ juga bisa lama-lama dan menyediakan jalur sebanyak itu. Jadi akunya juga udah ngelis, bener-bener ngelis, semuanya aku list itu misalnya dari universitasnya, kemudian fakultas apa, kemudian biaya pendaftarannya itu berapa gitu. Terus kemudian aku kan posisi di Makassar. Nah kalau misalnya aku tes di sini, kemudian itu offline tesnya, aku tuh biaya pesawat berapa sih? Kayak gitu semua itu udah aku hitung semuanya sampai ya udah aku udah siap nih. Itu balik lagi kalau misalnya kita berharap, kita kan wajar lah, semua itu wajar buat berharap, tapi jangan berekspektasi ya. Beda antara harapan sama ekspektasi gitu. Kalau misalnya kita berharap, kita tuh sadar bahwa ada resiko di balik harapan itu, ada sesuatu yang bisa aja itu nggak sesuai sama harapan kita gitu. Jadi misalnya kita udah mengusahakan yang terbaik, kalau misalnya nggak keterima, kita punya plan B gitu. Mau daftar di mana atau mau lanjutin kayak gimana gitu. Jadi itu sih Kak, jadi disiapin semuanya gitu. Oke, dia sudah disiapin ya Kak dari awal. Tapi memang Kak Rani belum nih memutuskan mau mendaftar kemana karena masih yakin di UTBK gitu ya Kak Rani. Iya, Oke, itu ya. Jadi teman-teman tetap punya plan B, plan yang lain. Tapi memang kalau Kak Rani ini tipe yang nggak nyoba dulu. Oke, nunggu dulu deh, nggak apa, santai dulu. Dan dia apa ya, yakin bahwa keterima. Dan akhirnya alhamdulillah ya Kak, keterima juga dapatnya. Oke, tapi memang waktu itu sudah ya Kak berhenti ketika emang tahu keterima di farmasi, emang akhirnya oke aku bersyukur aja dengan ini, aku benar-benar gak nyoba ke yang lain gitu ya Kak. iya soalnya aku udah ini sih lumayan capek belajar UTBK, akhirnya karena farmasi juga salah satu yang aku minatin, makanya aku lanjutin gitu. Makanya teman-teman itu pilihan keduanya jangan yang buangan. Ntar kalau misalnya yang buangan ntar nyesel gitu, nggak mau ngelanjutin akhirnya belajar lagi deh gitu. Oke, oke ya, itulah nggak apa-apa ya teman. Tapi sebenarnya kan itu juga termasuk rasa syukur ya dengan Iya, perjuangan teman-teman keterima. Kemudian kalau nggak diambil itu sebenarnya kita juga mungkin sebagai teman-teman yang nggak keterima itu agak menyayangkan loh pastinya. iya. Pasti kayak gitu kan teman-teman. Jadi sebenarnya memang kalian keterima di jurusan apa aja, memang kalau bisa tetap diambil ya. Karena peluangnya nggak banyak loh yang keterima di SBMPTN itu. Sedangkan kalian udah keterima, kemudian nggak diambil tuh pasti sayang banget ya gitu ya Kak Rani. Oke, wah ceritanya udah cukup panjang. Belum ada pertanyaan masuk lagi, nggak apa-apa. Berarti pertanyaan dari kakak aja. Oke. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan hampir akhir sih sebenarnya memang kalau teman-teman belum ada pertanyaan lagi. Nih, nah Kak Rani, setelah bicara tentang kemarin perjuangan-perjuangan belajar gitu ya. Nah, sekarang udah masuk di jurusan farmasi nih. Nah, kira-kira apa nih mimpi atau cita-cita Kak Rani nih setelah ini di 5 atau 10 tahun lagi kayak gitu setelah lolos ini gitu. Silakan diceritakan Kak Rani. Kalau 5 sampai 10 tahun tuh lumayan lama ya. Aku harap pasti udah lulus dari farmasi dengan nilai yang cukup memuaskan dan aku harap aku udah punya usaha ataupun penghasilan sendiri. Itu pun baik di bidang farmasi ini ataupun yang lain. Pokoknya aku berusaha 5 sampai 10 tahun ke depan itu udah punya penghasilan sendiri lah, udah bisa hidup sendiri tanpa biaya dari orang tua kayak gitu, Kak.
Oke, itu mimpi kecil ya, kayak gini. Jadi, ya nggak kecil sih, apa sih maksudnya mimpi yang baru terpikirkan, karena memang 5 atau 10 tahun ke depan masih jauh. Karena ini berarti sekarang adalah masih di fase ya udah fokus kuliah dulu kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau mimpi ya nih, kalau mimpi di saat-saat kuliah nih Kak Rani, apa? Ada yang udah di-set belum goalnya kira-kira? Atau setahun atau 2 tahun gitu? Apa nih Kak Rani? Kalau aku sendiri semester 1 itu kan banyak yang bilang cari pengalaman sebanyak mungkin, soalnya ntar semester ke depannya itu nanti bakal sibuk, banyak misalnya skripsi atau misalnya KKN apa segala macam. Jadi mumpung aku masih longgar, aku ini lagi banyak banget ikut lomba-lomba sama mungkin organisasi. Kemudian aku juga mau ikut mungkin semester depan itu ikut internship atau magang kayak gitu, Kak. Oke, oh ini Kak Rani mau aktif nih di kampus, tapi juga nanti nggak melupakan belajarnya ya. Kayak Iya gitu benar. deh teman-teman nih, keren nih. Oke Kak Rani, semoga tercapai goalnya, baik goal jangka pendek maupun yang nanti jangka panjang ya Kak Rani. Kita doakan sama-sama teman-teman. Nanti kita bisa ketemu Kak Rani di apoteknya nih. Oke? Amin, amin. Amin. Oke, teman-teman, benar-benar tidak ada pertanyaan lagi nih. Ini kakak udah masuk di pertanyaan kakak yang paling akhir nih. Kakak udah mau selesai nih tanya-tanya. Kalau dari pertanyaan teman-teman nggak ada, sesi ini kita akhiri loh ya. Jadi yuk gunakan kesempatan ini buat kepo, tanya-tanya sama Kak Rani, silakan. Sebelum kita tutup nih sesi saat ini, udah sejam nih kita, 1 jam nih kita ngobrol sama Kak Rani. Kakak yang paling banyak nanya. Nggak apa-apa, mungkin juga ini sudah termasuk pertanyaan teman-teman ya, jadi ternyata udah kakak sampaikan pertanyaan teman-teman. Oke Kak Rani nih, ini pertanyaan yang sudah paling ujung nih. Apa ya, pesan dari Kak Rani nih buat teman-teman di sini yang sedang berjuang untuk tes UTBK 2022 dengan mimpinya masing-masing nih, apa pesan atau mungkin apa ya, saran, silakan nih Kak Rani, penyemangat untuk teman-teman di sini, silakan Kak Rani. Eh, Kalau dari tadi mungkin udah banyak banget ini ya, apa namanya, ngomongin tentang belajarnya kayak gimana, atau usahanya, terus nyiapin plan A, plan B gitu. Itu kan udah usaha dari kita ya teman-teman, tapi aku pesan satu, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupa berdoa sama udah pasrahin aja sama yang di atas, pasrahin sama Tuhan gitu. Dan aku tuh salah satu yang membuat aku sangat termotivasi itu aku sangat terobsesi buat orang tua aku tuh bangga, entah kenapa. Sampai hari terakhir SBMPTN itu udah mau buka pengumuman, aku tuh kan udah bener-bener pasrah dan pesimis gitu bisa dibilang. Aku bilang, aduh capek juga nih belajar apa segala macem. Aku udah berhenti nih doa sama Allah, kan aku mesti doa, ya Allah aku pengen jadi apoteker, aku pengen jadi dokter, aku pengen ini, ya Allah pengen ini apa segala macam itu udah disebutin. Sampai beberapa jam sebelum SBMPTN itu diumumin, doaku tuh udah langsung berubah. Aku langsung bilang, ya Allah ya udah deh kalau misalnya engkau nggak mau ngabulin ini buat aku, udah kabulin aja buat mamaku gitu. Soalnya aku tuh seneng banget kalau misalnya lihat orang tua aku bangga itu aku seneng banget. Dia bilang, ya udah kabulin ini buat mama aja deh. Masukin aku ke UNER itu biar mama bangga aja. Apapun itu kalau misalnya buat mama ya udah aku pasrahin aja semuanya sama Allah gitu. Jadi aku ini sekarang juga nggak tahu ya, mungkin aku keterima ini buat mamaku bangga doang, apa gimana juga nggak tahu gitu. Tapi kita jalanin aja, pokoknya kita pasrahin aja sama Tuhan dan jangan lupa berdoa karena itu ngaruh banget sih. Itu faktor X yang paling besar itu. Oke, itu pesannya teman-teman. Jadi usaha maksimal dan jangan lupa doa. Kak Rani sampai nggak tahu ya ini sebenarnya keterima itu karena usahanya yang maksimal atau karena ya Allah pengen nyenengin mamanya Kak Rani Iya nih, karena benar. doanya Kak Rani seperti itu ya. Tapi memang sih kalau orang tua udah bahagia itu pasti menular ya teman-teman. Pasti kita juga ikut bahagia nih pastinya. Nah, itu teman-teman, jadi yang digarisbawahi setelah usaha, tadi udah cerita soal usaha-usaha Kak Rani, teman-teman jangan lupa berdoa. Udah setelah itu pasrahkan ya, udah kalau memang ternyata sebenarnya kalau nggak keterima ya sudah, berarti itu memang sudah yang terbaik gitu ya. Karena ini mungkin akan diberikan jalan membanggakan mama di jalan yang lain ya. Iya benar-benar. Tapi alhamdulillah memang sekarang keterima nih Kak Rani. Wah, senangnya kayak apa nih Kak Rani? Boleh mungkin terakhir nih cerita waktu itu senangnya gimana nih Kak Rani ketika buka pengumuman SBMPTN? Mungkin tuh bareng mama atau gimana, diceritain deh boleh Kak Rani. Itu seneng banget sih sampai mungkin bapak aku itu ini ya terlalu apa ya over excited mungkin sampai sehari sebelum pengumuman itu pagi-pagi subuh-subuh padahal itu bukan hari pengumumannya itu masih kemarinnya gitu
Dia bilang, "Rani ini gimana ininya, hasilnya?" gitu. "Belum, masih besok," gitu bilang. "Ini katanya udah ada." "Belum, Pak," gitu. Akhirnya ya udah ditungguin lagi besoknya. Nah, kebetulan mamaku tuh lagi di luar kota gitu, ada acara. Terus mamaku akhirnya pulang, pulang pas sehari sebelum pengumuman itu juga. Mamaku tuh ditanyain sama temennya, bilang, "Kenapa kok pulang? Ini tanggung banget nih, apa acaranya juga belum selesai," gitu kan. Terus mamaku bilang, "Ini nih Rani anakku itu besok pengumuman SBMPTN," gitu. Terus kalau misalnya dia keterima, siapa yang dipeluk? Terus misalnya dia nggak keterima juga, siapa yang dia peluk gitu kan. Akhirnya mamaku pulang gitu, pulang ya sekedar buat ada di samping aku aja gitu. Akhirnya aku buka pengumuman, ternyata keterima. Wah itu seneng banget, itu pelukan sama mama aku itu lama banget sampai loncat-loncat. Ada kakak aku juga kan di situ kayak, aduh bersyukur banget gitu Kak. Oke, wah di sini kakak bisa bayangin sih gimana senangnya momen itu ya, keren banget dan Iya, iya. mamanya romantis sekali ya mau pulang untuk memikirkan anaknya nanti memeluk siapa. Oh, Iya. aduh jadi pengen ketemu mamanya loh. Oke, wah tapi pasti bangga banget memang sih kakak bisa bayangin momen itu ketika buka pengumuman SBMPTN dan akhirnya wah ikut terharu. Aduh masih bisa dibayangin senangnya. Iya. Oke, oke. Terima kasih Kak Rania udah mau cerita banyak. Wah, semoga sukses nih kuliahnya. Semangat. Amin. Kita ketemu lagi mungkin nanti di apoteknya Kak Rani sesuai Amin, mimpinya. amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak udah mau berbagi tips triknya. Wah, ini rahasia-rahasia dari Kak Rani dibuka semua di sini teman-teman. Jadi jangan cuma didengerin ya, tapi teman-teman dipraktekin, dicontoh kalau bisa. Oke, biar suksesnya sama juga, nular juga. Oke. Terima kasih banyak Kak Rani untuk sesinya sore ini. Mungkin kita ketemu lagi di sesi-sesi yang lain atau mungkin sesi offline nanti. Kita ketemu lagi ya di Sang Juara. Terima kasih banyak Kak Rani. Sehat selalu di sana. Salam untuk Mama dan Papa ya. Boleh live Kak. Terima kasih banyak. Makasih Kak. Oke, teman-teman bisa ucapin terima kasih juga buat Kak Rani sore ini. Jadi sesi sore ini kita akhiri ya teman-teman. Sesi sore ini kita akhiri, kita ketemu lagi di sesi-sesi webinar selanjutnya. Teman-teman jangan live group dulu, atau boleh pantengin Instagram Sang Juara School. Di situ bakal ada info-info webinar lagi di minggu-minggu selanjutnya. Oke ya teman-teman. Bisa ucapin terima kasih ke Kak Rani. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rani. Sama-sama, makasih Kak.